Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Goers, ketemu lagi di channel SC Kago. Di channel ini kita akan ngebahas dan nge-review beberapa tempat seperti hotel, restoran, ataupun tempat nongkrong yang asik dan juga tempat wisata yang menarik. Tapi sebelumnya, SJK minta tolong dulu dong buat klik tombol subscribe, like, and share-nya biar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Di video kali ini, SJK mau sharing pengalaman menarik waktu makan di salah satu hidden gem cafe yang ada di daerah Puncak nih. Sesuai dengan judul yang tentunya sudah Goers lihat ya, namanya Bukit Senja Cafe. Terletak di Jalan Raya Puncak, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasinya tuh memang rada ngumpet sih dari hiruk-pikuk jalanan puncak yang penuh lika-liku itu. Tapi pemandangan yang didapat di sana katanya indah banget loh Goers. Oke deh, langsung aja ya kita buktiin. So now fasten your seatbelt and let's go! Welcome back to Puncak Goers. Kadang suka heran sih, kok nggak habis-habis gitu loh cafe yang harus di-review di daerah sini. Banyak banget hidden gem yang belum SJK sidak gitu kan. Dan selalu aja nemu referensi yang benar-benar menarik untuk didatangi. Anyways, ini kita sudah berada di pertigaan Taman Safari. Kita masih lurus terus. Tadi kita lewat Himalaya Hills as always ya. Lalu ketemu Gunung Mas, masih lurus aja. Nah, setelah kita melewati jembatan Riung Gunung, kita nanti akan belok kiri. Nah, ini ada belokan ini, tulisan villa-villa. Lalu belok kiri Goers. Ini tuh kalau nggak salah namanya Jalan Eks Provinsi atau Tugu Utara Batu Layang ya. Ini jalannya searah dengan The Pointer Resort dan Mahiran Coffee nih Goers. Dari sini kita lurus terus aja ikutin jalan. Lalu di pertigaan ini masih ikutin jalan aja ya. Kalau ke kanan itu ke Mahiran Coffee Goers. Kalau nggak viral ini cafe, kita nggak bakal tahu sih ada cafe sebagus ini di daerah sini. Karena memang masuk-masuk ke dalam gini Goers tempatnya. Nah, di sini jalanannya mulai kurang mulus nih, tapi nggak terlalu masalah banget sih. Nah, terus di pertigaan ini kita belok ke kanan Goers. Nah, di sini atau kubah masjid ini bisa juga dijadikan patokan ya. Walaupun agak sempit, tapi masih bisa papasan kok sama mobil lain di jalan ini. Nah, yang ada aliran sungainya ini kita belok kiri ya. Nah, tuh sudah mulai ada plang Alinson yang warna hijau itu. Ini kita ikutin aja Goers jalannya karena Bukit Senja Cafe ini memang berada di Alinson Sunset Hill. Nah, kita melewati The Pointer Resort. Mungkin kapan-kapan kita coba review resortnya ya. Dari sini masih ikutin terus aja pelangnya Alinson. Nah, terus ini kita belok kiri ya, Goers. Kalau di sini jalanannya kecil, agak harap-harap cemas nih kalau sampai papasan sama mobil di depan. Nah, dan benar aja ya, ada mobil dari sana. Jadi salah satu yang memungkinkan untuk ngalah ya harus sadar aja sih Goers. Sesama pengendara tuh harus saling mengerti dan saling memudahkan biar kita selalu diberikan kemudahan juga sama Allah nantinya. Bukan begitu betul? Anyways, kita sudah dekat nih dengan Alinson ya. Nah, terus kita langsung ambil lajur kanan di sini karena kita sudah mau sampai di gerbang Alinson Sunset Hill. Nah, kita sudah sampai. Di sini Bapak security-nya akan kasih kita kartu parkir. Lalu diarahkan masuk lagi ke dalam kurang lebih 200 meter. Jadi Goers, Bukit Senja Cafe itu masih terkait erat dan terintegrasi gitu ya dengan si Alinson Sunset Hill ini. Makanya masih berada di area yang sama gitu. Nah, ini ada petugas lagi yang mengarahkan kita ke area parkir. Kita ke kanan ya, terus ini menanjak jalannya. Dan ini dia area parkirnya. Tuh, di sini ada parkiran motor juga. Yang SJK lihat sih memang banyak juga nih yang lebih suka ke sini tuh motoran gitu, karena mungkin lebih satset aja kali ya naik motor. Kayaknya sih ini gabung deh parkiran resort sama kafenya, karena lumayan banyak nih mobil yang parkir di sini. Sementara waktu SJK ke kafenya tuh tamunya belum terlalu banyak gitu, Goers. Nah, sekarang SJK reservasi dulu.
Jadi kita ditanya sama staffnya mau duduk di indoor atau outdoor. Terus kita diminta scan barcode untuk registrasi mejanya. Nah, di sini nggak ada bayar apapun ya, goers. Nah, untuk check-in resortnya di sini nih, goers. Terus kita bisa pesan kopi juga. Tuh, sitting areanya nyaman ya. Nah, saat reservasi kita dikasih barcode gitu untuk naik shuttle buat menuju cafe, yang nantinya kita kasih ke driver barcode-nya ya setelah sampai cafe, dan itu free, goers. Nah, sekarang kita menuju mobil yang akan antar kita ke atas. Di sini kita bareng sama beberapa tamu lainnya. Ini tuh jalanannya memang naik terus pokoknya, goers. Drivernya juga udah lihai dan paham banget lah ya sama medannya. Nah, di sini, goers, kafenya. Nanti saat mau balik ke parkiran, kita tinggal info lagi aja ke staff di kafenya, nanti dijemput lagi di sini. Untuk goers yang mau sarapan di sini bisa banget loh, karena Bukit Senja Cafe buka di jam 7 pagi dengan sistem buffet alias prasmanan ya. Tapi kalau goers datangnya di jam 10-an ke atas, itu sistemnya sudah ala carte. Nah, seperti ini kafenya. Tuh, ini dalamnya desainnya lucu ya, feminin dan perpaduan warna-warnanya tuh cantik dan fresh banget. Ini SCK pilih di indoor karena outdoornya sudah ada yang reserve sebelumnya. Tuh, kursinya ada yang sofa, ada juga yang kursi kayu. Ini disekat dengan jendela kaca kayak gini, goers, jadi tetap bisa nikmatin view gunung. Kalau di outdoor tuh pasti lebih sejuk lagi sih ya. Dan pastinya bisa lihat secara langsung view gunung. Tapi sayang sekali lagi berkabut nih, goers. Ini kalau lagi nggak ada kabut, Masya Allah banget, goers, gunungnya. Ya namanya cuaca sih ya, nggak ada yang bisa ngatur atau setting sendiri gitu tombol-tombolnya. Tuh, lumayan tebal nih kabutnya. Ini tuh waktu itu sempat hujan deras banget, goers. Jadi ada hikmahnya juga SCK reserve table di indoor. Yang di luar tadi kurang nyaman gitu jadinya, karena kena tampiasan hujan lah gitu ya. Anginnya juga kenceng banget waktu itu. Sekarang kita lihat-lihat fasilitasnya. Di sini ada musola, kecil sih tapi bersih banget. Kurang lebih muat untuk 3-4 orang lah ya sholat di sini. Terus lanjut kita lihat ke area toiletnya. Desainnya juga nggak kalah modern, menarik banget, rapi banget juga, dan yang paling penting sih bersih ya. Dan ini dining areanya juga ada wastafel. Jiwa femininku ini meronta-ronta sih melihat perpaduan warna kayak gini, cantik banget. Next, karena tadi belum lihat area tempat wudhunya, sekarang kita mau naik dulu nih. Karena area wudhunya tuh ada di atas, goers. Nah, di sini tempat wudhunya tuh outdoor sih. Kalau hujan ya pastinya kehujanan ya. Enaknya sih pakai kanopi gitu ya biar aman. Terus di sini juga ada balkon, bisa foto-foto. Udaranya jangan ditanya deh, sejuk banget, jauh dari polusi. Gak ada yang namanya bakar-bakaran lah ya, apalagi asap knalpot. Tempat healing terbaik menurut SCK sih pegunungan ya dibanding dengan pantai atau laut. Tapi bukan berarti pantai atau lautan itu nggak cantik, tapi jujur aku agak takut nih secara pribadi sama laut. Kalau goers tim gunung atau tim laut nih, boleh komen ya. Lanjut kita naik tangga lagi. Di sini ada kolam renang. Kalau ini khusus untuk tamu resortnya aja nih, goers. Tapi kalau cuma sekedar mau lihat-lihat atau foto-foto di sini sih boleh ya. Ini pas lagi ada perbaikan sepertinya. Nah, kayak gini, goers, rooftopnya. Harusnya sih kita bisa lihat gunung gede ya dari sini. Tapi sayang banget nih gunungnya masih ketutup kabut. Mudah-mudahan aja, goers, kalau pas datang ke sini cuacanya lagi bagus ya. Ini tuh sebelum hujan, jadi langitnya masih terlihat mendung tuh. Kalau goers datangnya sorean gitu ya, ini bisa lihat sunset terbaik dari sini. Cuma ini sayangnya SCK bisanya datang di jam-jam anak sekolah. Jadi belum ada kesempatan nih untuk lihat sunset yang konon katanya super indah itu. Terus kalau weekend sih rame banget di sini, goers.
Goers yang penasaran sama view gunungnya kayak apa, boleh dilihat deh sosial medianya Bukit Senja Cafe. Dijamin tersepona nanti goers lihatnya. SJK minta maaf ya belum bisa memperlihatkan view gunungnya di video ini karena faktor cuaca nih. Nah, nggak cuma ada kolam renang, di sini ada juga playground outdoor untuk anak-anak. Jadi mereka juga bisa have fun di sini, goers. Walaupun nggak nginep, untuk playgroundnya diperbolehkan main di sini kok. Tuh, ini ada jungkat-jungkit, terus ada perosotan, tuh ayunan juga ada, terus ada trampolin ya. Banyak sih goers spot fotonya di sini dan bagus-bagus semua gitu. Tuh, terus di sini ada apa namanya tuh? Hammock ya. Ini tuh salah satu spot favorit para tamu Bukit Senja nih goers. Rata-rata pasti foto di situ karena di situ backgroundnya juga bagus banget sih. Nah, dari sini kita bisa turun ke area taman. Ini tuh bagus banget ya penataannya. Pokoknya kalau weekend siap-siap deh tuh ya goers antri foto sama tamu lain karena cakep-cakep semua spotnya. Tanamannya juga tanaman segar semua tuh. Ini tuh masih di lantai yang sama ya dengan kafenya. Pokoknya persis di depannya pintu masuk kafe gitu. Nah, kita masuk lagi ya. Sekarang SCK mau kasih lihat menu-menunya. Nah, ini menunya mulai dari makanan ringan sampai makanan berat ada di sini. Untuk main course-nya aku tertarik sama paket nasi liwetnya nih goers karena ada pilihannya untuk 2 porsi atau 4 porsi. Selanjutnya ada menu khas Bukit Senja, kue tiaw goreng dan lain-lain, aneka olahan beef and seafood, kids menu juga ada. Terus minumannya ada perkopian dan yang non coffee juga ada, terus aneka jus dan soda. Harga menurut SCK sih relatif terjangkau sih ya goers. Dan gak terlalu lama nunggu, pesanan SCK sudah datang nih. Kita pesan dari yang manis-manis sampai yang gurih juga ada. Tentu saja dengan main course-nya ya dan juga minuman. Bisa disebut kalap gak sih ini pesanan kayak gini goers? Biar gak sepi-sepi amat lah gitu mejanya ya. Minumannya kita pesan green tea latte sama ice lychee tea. Harganya sekalian SCK tampilkan di sini ya. Terus ini yang manis-manis ada pisang goreng coklat keju. Ini tuh sebenarnya cocoknya sama kopi sih ya guys. Terus yang gurihnya ini namanya prawn avocado, ada 4 isinya. Kemudian ini french fries. Terus aku cobain sayur asam tapi jujur yang ini bukan selera aku sih. Nah, terus ini kondimen dari nasi liwet yang menarik banget platingnya pakai bambu gitu ya. Nah, ini nasi liwetnya. Menurutku sih banyak banget ini, sampai nasinya aja kita take away. Overall enak makanannya goers. Untuk rating menurut SJK 8 dari 10. Nah, sebelum pulang, SJK mampir lagi nih ke atas. Berharap kabutnya agak menipis ya, karena hujannya sudah reda. Sebelumnya tuh sempat deras banget gitu hujannya goers. Ini lantainya aja udah basah kayak gini ya. Di sini udaranya sejuk banget, apalagi habis hujan kayak gini. Ini masih penasaran nih, aku pengen dapetin view gunungnya. Tapi ya qadarullah sampai SJK pulang itu kabut masih aja tebal. Ya ada sih menipis sedikit doang, tapi dan itu pas di jam 1-an baru agak kelihatan gitu. Kalau goers datangnya mulai dari sore ke malam, dari sini bisa kelihatan city light view-nya juga goers. Jadi ada kesan tersendiri gitu saat langit cerah maupun saat langit sudah gelap. Dan itu menjadi salah satu daya tarik dari Bukit Senja Cafe ini. Makanya nggak heran kalau Bukit Senja Cafe menjadi salah satu destinasi kuliner favorit di Puncak. Terus cafe ini juga ada live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Mereka juga terus ngasih feedback yang baik atas beberapa keluhan nih dari review-review tamu sebelumnya dengan memberlakukan sistem antrian di area registrasi awal tadi dan menambah personilnya. Jadi pesanannya nggak numpuk. Good job Bukit Senja. Kesini bareng pasangan, keluarga, teman-teman pastinya seru banget dan berkesan ya goers. Buat yang belum pernah kesini, SJK bilang sih cobain deh minimal 1 kali aja. Paling ketagihan sama suasananya. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ke kerabat kalian. Thanks for watching. Wassalamualaikum. Bye.